Baik, kita akan mulai mengenai materi ya mengenai kalor pada perubahan suhu dan wujud benda ya. Nah, ya, bagi yang melihat modul silakan dibuka ya modulnya halaman 113 ya, dibuka modulnya halaman 113. Nah, hari 112 ya, 112 sampai 125. Pelajaran hari ini kita akan bahas mengenai yang pertama ada pengertian kalor, kemudian yang kedua ada perubahan suhu akibat kalor, kemudian yang ketiga adalah perubahan wujud akibat kalor. Nah, pengertian kalor. Nah, pada bab sebelumnya ya, antum semua anak-anak solih sudah membahas mengenai suhu ya. Suhu itu menyatakan tingkat panas suatu benda ya. Benda itu memiliki tingkat panas yang berbeda-beda ya, tergantung bendanya, tergantung tempat di mana benda tersebut ya. Karena setiap benda apapun itu memiliki energi panas yang terkandung dalam benda tersebut. Nah, di sini di dalam modul yaitu ada suatu percobaan ya, pada halaman 113 ada suatu percobaan memanaskan suatu air ya yang ukurannya berbeda ya, biar lebih gampang ya, karena ini praktik di sini menggunakan gelas pembakar spiritus, menggunakan apa namanya termometer dan lain-lain. Kita anggap saja ini seperti percobaan yang mudah yang bisa dilakukan di rumah ya. Misalkan ya anak-anak soleh di sini merebus air ya, merebus air di dalam panci ya. Ada dua panci ya, satu panci yang berukuran kecil yang itu memuat 100 mili air, dan yang juga panci yang satu memuat 200 mili air ya. Kemudian anak soleh memanaskan air tersebut ya. Suhu awal air tersebut adalah 50 derajat misalkan ya. Kemudian dipanaskan sampai mendidih misalkan. Sampai mendidih itu ada yang tahu berapa suhu air untuk mendidih? 100 derajat. 100 derajat, betul ya. Nah, ketika kita ingin memanaskan air sampai dengan 100 derajat, artinya ditandai dengan air tersebut sudah mendidih ya, sudah berubah menjadi uap. Nah, kita panaskan kedua panci tersebut ya, yang satu berisi 100 mili air, yang satu berisi 200 mili air. Ya, tentu itu akan membutuhkan waktu yang berbeda ya. Ya, air yang 100 mili, panci yang berisikan air 100 mili itu pasti akan lebih cepat untuk mendidih ya dibanding memanaskan air yang 200 mili. Nah, dari aktivitas sederhana ini, aktivitas yang kita bisa lakukan di dalam rumah ini ya, bahwa air ya, bendanya sama-sama air tetapi memiliki ukuran yang berbeda ya. Dalam artian ukuran itu bisa volume, bisa massa yang berbeda ya. Kemudian dipanaskan dengan energi dipanaskan mencapai suhu tertentu, yaitu akan memiliki waktu yang berbeda ya untuk mencapai suhu tersebut gitu. 100 mili itu pasti akan lebih cepat ya, akan lebih cepat untuk mendidih dibandingkan dengan yang air yang 200 mili ya. Nah, ini membuktikan bahwa air yang awalnya memiliki suhu yang sama itu memiliki energi panas yang berbeda gitu ya. Berbeda karena ukurannya berbeda ya, baik itu dari masanya ya, kemudian dari volumenya. Nah, inilah yang disebut dengan kalor ya, yaitu energi panas ya yang berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang suhu lebih rendah. Yang tadinya air itu 50 derajat, kemudian dipanaskan sampai dengan 100 derajat. Artinya di situ ada perubahan suhu ya. Yang tadinya suhunya itu rendah ya 50 derajat air tersebut, kemudian dipanaskan menjadi 100 derajat. Nah, itu ada perpindahan energi panas ya. Nah, itu disebut dengan kalor ya, berpindahnya energi panas ya dari benda yang suhunya lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah. Nah, untuk satuan kalor ini ya disebut juga dengan joule ya, atau kita lambangkan dengan J. Ya, dengan J. Nah, di sini joule. Nah, kemudian satuan kalor ini juga yang populer ya di kalangan para
bidang gizi ya, itu adalah kalori ya atau kilokalori. Itu biasa disebut dengan apa namanya? Biasanya diperhitungkan pada makanan ya, berapa kalori, berapa kilokalori ya. Ini untuk mempermudah saja ya dalam perhitungan. Sebenarnya sama saja. Nah, kemudian 1 kalori adalah jumlah energi panas yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram air hingga naik menjadi 1 derajat Celcius. Ya, jadi 1 kalori sama dengan 4,184 joule ya, atau sering dibulatkan menjadi 4,2 joule ya. Ini ya yang satuan ya, terkait satuan kalori. Jadi 1 kalori itu sama dengan 4,2 joule ya. 1 kalori sama dengan 4,2 joule. Ustaz, itu Ya. di PowerPoint-nya masih di slide pertama yang kalor pada perubahan suhu dan benda. Baik, sebentar ya. Nah, apa nih ya? Baik, sudah ya? Sudah terlihat ya? Sudah berubah belum? Belum, Ustaz. Sudah ya? Sudah berubah? Belum, Ustaz. Belum? Baik, sebentar ya. Baik. Sudah berubah ya? Sudah, Ustaz. Sudah, baik. Nah, tadi apa yang kita ulangin lagi ya, ini terkait dengan pengertian kalor ya. Tadi kita sudah menganalogikan dengan percobaan sederhana ya, dengan memasak air ya. Berarti suhu itu setiap benda itu memiliki energi panas yang berbeda ya, tergantung dari bendanya ya. Meskipun bendanya sama, tapi kalau ukurannya itu berbeda ya. Tadi misalkan air 100 mili dengan air 200 mili ya, meskipun suhunya sama ya, tapi memiliki energi panas yang berbeda ya, karena dibuktikan dengan apa? Dengan kita mencoba memanaskan keduanya, pasti untuk mencapai air itu mendidih itu memiliki waktu yang berbeda ya, ada selisih di situ. Nah, kemudian tadi sudah dibahas juga satuan kalor ya. Satuan kalor itu adalah joule ya, atau bisa juga dengan kalori ya. Biasa digunakan pada gizi ya, untuk menghitung gizi suatu makanan, gizi suatu minuman ya, itu bisa menggunakan kalori ya. Berapa kalori, berapa kilokalori. Nah, tapi kalau di sini ya dalam fisika yang kita bahas di sini adalah joule ya. Satuannya joule. Nah, kemudian 1 kalori ini sama dengan 4,2 joule ya. Sama dengan 4,2 joule. Ini hanya konversi saja ya. Nah, yang umumnya nanti kita akan bahas itu adalah menggunakan joule ya. Nah, ini adalah contoh alat ya, namanya kalorimeter ya. Terlihat ya gambarnya? Kalorimeter ya adalah alat untuk digunakan ya untuk mengukur jumlah kalor yang terlibat dalam suatu perubahan atau reaksi kimia. Nah, alatnya seperti ini. Nah, kemudian zat gizi makanan juga mengandung energi kimia yang dapat diubah menjadi energi panas atau energi bentuk lain ya. Sebagian energi ini digunakan untuk suhu tubuh ya. Makanya ketika kita makan ya, setelah kita makan kadang tubuh kita tuh merasa lebih hangat ya, lebih berkeringat ya, atau terasa kok panas gitu kan. Makanya sebagian orang yang ketika selesai makan itu biasanya berkeringat ya, setelah makan kenyang kemudian berkeringat. Nah, di situ ada metabolisme yang terjadi, ada perubahan energi yang terjadi ya, energi kimia yang dari makanan tadi kemudian diubah menjadi energi panas atau energi bentuk lain yang di dalam tubuh kita. Nah, sehingga ketika kita sehabis makan itu biasanya tubuh kita akan merasa lebih hangat ya, atau bahkan di sebagian orang itu
berkeringat ya ketika sedang makan atau sehabis makan itu biasanya kan ada yang berkeringat. Nah, itu membuktikan bahwa adanya metabolisme atau perubahan energi di dalam tubuh kita. Nah, seperti itu. Paham sampai sini anak-anak soleh? Joule itu satuan untuk 1 kalori ya. Iya, jadi untuk 1 kalori itu sama dengan 4,2 joule ya. Ini hanya perbedaan ini saja, satuan saja gitu. Nanti yang kita gunakan adalah joule ya. Berapa kalori yang dibutuhkan, nanti yang digunakan satuannya adalah ada joule ya. Baik, kemudian tadi kita sudah bahas mengenai kalor ya, perpindahan energi. Nah, sekarang kita akan perubahan suhu benda ya, kalor dan perubahan suhu benda. Nah, kalor dan perubahan suhu benda ya, suhu benda itu akan naik jika benda itu mendapatkan kalor ya, atau mendapatkan energi panas, adanya perubahan energi panas. Ya, kemudian sebaliknya, suhu benda itu akan turun ya jika kalor dilepaskan dari benda itu. Artinya suatu benda itu suhunya akan turun ya ketika kalor atau energi panas yang ada dalam benda tersebut itu dilepaskan. Nah, contoh air panas ya. Kita memasak air panas nih, kemudian kita biarkan ya. Setelah air itu panas, mendidih, kemudian kita matikan kompornya. Nah, kemudian lama-lama air panas itu akan dingin ya, akan dingin ya, tidak panas lagi ya. Karena di situ ada reaksi yang itu reaksi disebut reaksi pelepasan kalor ya, reaksi pelepasan kalor. Jadi kalor atau energi panas yang ada di air tersebut lama kelamaan akan lepas ya, dan air tersebut suhunya akan mendekati suhu ruang ya. Artinya suhu ruang ini suhu yang ada di ruangan ya. Kemudian hal ini menunjukkan bahwa sebagian kalor dilepaskan benda tersebut ke lingkungan. Nah, itu tadi ya, ketika air itu dibiarkan, ya air panas dibiarkan ya, sudah tidak dipanaskan lagi, kompornya sudah dimatikan, maka air tersebut akan suhunya akan menurun ya. Nah, itu yang disebut dengan adanya perubahan suhu benda ya. Itu ada namanya proses perpindahan kalor ya. Jadi kalor tersebut dilepaskan dari air panas ke lingkungan. Nah, sehingga air tersebut menjadi dingin. Nah, ini kaitannya dengan kalor dan juga perubahan suhu. Kemudian selanjutnya di sini ada kalor untuk menaikkan suhu benda itu tergantung pada jenis benda itu. Nah, maksudnya gimana? Jadi ketika kita memanaskan air dan juga memanaskan minyak, ya itu ada perbedaan ya, ada perbedaan berapa kalor yang dibutuhkan ya untuk merubah suhu air dan suhu minyak gitu. Jadi beda-beda tergantung bendanya. Air berapa, minyak berapa, seperti itu. Nanti semakin besar kenaikan suhu benda, maka kalor yang diperlukan semakin besar. Artinya ketika tadi air itu 50 derajat, dipanaskan mencapai 100 derajat Celcius. Nah, maka semakin besar suhu benda yang ingin kita hasilkan ya, kita ingin menghasilkan air itu sampai mendidih, sampai 100 derajat, maka kalor yang diperlukan itu semakin besar juga. Berbeda halnya ketika kita memanaskan air 50 derajat. Ya, kita ingin mencapai airnya itu hanya sampai 70 derajat Celcius. Nah, maka kalor yang diperlukan itu lebih dikit, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, yang terakhir. Nah, ini ya, kaitannya dengan percobaan kita yang pertama tadi ya. Makin besar massa benda, kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu makin besar pula. Nah, sama kayak tadi ya. Ketika air tersebut 100 mili, ya 100 ml dengan air 200 ml, otomatis ya kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu air yang ada di 200 ml itu lebih besar dibandingkan dengan air yang hanya 100 ml ya. Jadi waktu yang dibutuhkan juga lebih lama ya, seperti itu. Nah, di sini ya Ustadz ambil dari modul ya. Di sini ada di modul, ada di halaman 117 ya, terkait kalor jenis. Beberapa
bahan ya. Itu ada air, alkohol, itu berbeda-beda ya kalori jenisnya. Nah, ini sudah baku ya. Nanti ketika kita sudah masuki rumus nanti ya, nanti kita bisa lihat kalori jenisnya di sini ya, di tabel kalori jenis beberapa bahan ya. Di sini ada air, alkohol, aluminium, karbon, pasir, besi, tembaga, dan juga perak. Nah, ini ya. Tadi kita sudah membahas mengenai teorinya ya, teori perpindahan kalor ya. Berapa banyak kalor yang dibutuhkan ya. Nah, ini kita bisa cari dengan rumus berikut ya. Kalor Q itu adalah banyaknya kalor yang diperlukan. Artinya banyaknya energi panas yang kita butuhkan nih untuk suatu benda mencapai suhu tertentu. Misalkan tadi ya, air 50 derajat. Kita ingin ubah ke air 100 derajat. Artinya air tersebut sampai mendidih. Nah, berapa kalor yang kita butuhkan nih? Nah, ini tergantung dari apa? Yang pertama ada M. M itu massa ya, massa suatu zat yang diberi kalor. Artinya masanya berapa? Massa air tersebut berapa? Air 100 gram, 200 gram, 300 gram. Nah, gitu. Kemudian ada kalor jenis. Nah, kalor jenis ini bergantung dari ini ya, tabel yang ini. Nah, tergantung dari tabel ini, kalori jenisnya. Jadi untuk tiap-tiap benda itu memiliki kalori jenis yang berbeda, dan itu akan mempengaruhi berapa besar kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu suatu benda. Kemudian ada segitiga T. Nah, sebelum Ustadz kasih tahu segitiga ini apa, ada yang tahu nggak? Apa nih? Nih, lambang ini. Ada yang tahu nggak namanya apa? Delta. Delta, betul ya. Ini delta ya. Delta atau perubahan ya, perubahan suhu. Delta T artinya adalah perubahan suhu ya. T itu adalah suhu ya. T itu adalah simbol dari suhu. Nah, delta T. Nah, di sini cara mencari kalor yang diperlukan itu dengan apa? Dengan massa dikalikan dengan kalor jenis suatu zatnya, kemudian dikalikan dengan perubahan suhu ya. Contoh. Nah, di sini ada contoh nih ya. Oke, nah contoh 1. Kalor sebanyak 84 kilojoule ditambahkan pada 500 gram air yang bersuhu 20 derajat Celcius. Berapakah suhu akhir air itu? Nah, jika diketahui bahwa kalor jenis air itu adalah 4.200 joule per kilogram. Nah, kita tulis dulu ya diketahuinya. Ada apa saja sih komponen apa saja yang diketahui dalam soal? Di sini ada kilojoule ya. Kilojoule ini menandakan bahwa itu kalor ya. Sehingga kita tulis di sini Q ya. Q sama dengan 84 kilojoule. Kita ubah ke joule. Tadi kan satuannya di awal itu kita sepakati bahwa joule ya, mengikuti joule. Kemudian 84 kilojoule ini sama dengan 84.000 joule. Ya. Kemudian diketahui lagi ada air ya yang memiliki massa 500 gram air. Nah, massa 500 gram air ini kita ubah menjadi kilogram ya. Kita ubah menjadi kilogram ya sehingga menjadi 0,5 kilogram. Kemudian suhu ya, suhu awal air itu ada 20 derajat ya. Suhu air ada 20 derajat. Suhu awal ya. Nah, kemudian berapakah suhu akhir air itu? Nah, menjadi berapa sih panas air itu ketika diberikan kalor sebanyak 84.000 joule ya. Dengan kalor jenis air 4.200. Nah, ditanyakan adalah T1 ya. T1 ini adalah T akhir ya, suhu akhir. Suhu akhir.
Kalau T0 ini suhu awal ya. Suhu awal. Nah, caranya bagaimana? Ya, kita tuliskan dulu rumusnya ya. Ini udah ada belum? Oh, di sini ya. Nah, di sini ya. Di sini sudah ada. Kita tuliskan dulu rumusnya ya. Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Nah, tadi kita ketahui bahwa kalornya itu sebesar 84.000 ya, 84.000 ya. Kemudian kita tulis sendiri sama dengan ya, kita sesuaikan dengan rumusnya. M masanya itu tadi 0,5 kg ya. Kita udah ubah ke kilogram jadi 0,5. Kemudian massa kalor jenis airnya itu ada 4.200 ya, 4.200. Kemudian dikalikan dengan delta T. Nah, udah deh kita tinggal hitung ya, 0,5 dikalikan 4.200 ya, dikali delta T sama dengan 2.100 dikali delta T. Nah, di sini masih tetap ya, kalorinya masih tetap 84.000. Kemudian kita cari delta T ya, delta T-nya kita cari dulu. Nah, baru ini kita lakukan perpindahan ruas ya. 2100 kita pindahkan ke bawah ke samping ya, sehingga letaknya menjadi di bawah ya, dibagi ya, sehingga 84.000 ya dibagi 2100 itu sama dengan 40 ya, 40 derajat. Nah, ini adalah perubahan suhunya. Nah, belum ketahui akhirnya, tadi kan ditanya itu berapakah suhu akhir air. Nah, suhu akhir yang ditanya adalah T1. Ya, kita ketahui bahwa delta T ya itu sama dengan T1 dikurangi T0 ya. Nah, ini ya, delta T itu rumusnya T1 dikurangi T0. Nah, kita tulis ya. Tadi kita sudah ketahui delta T-nya adalah 40 derajat. Kemudian T1 ini yang kita cari ya, kemudian dikurangi T0. T0-nya tadi kan suhu awalnya 20 derajat. Nah, kita tulis di sini ya. 40 derajat Celcius dikurangi T1 dikurangi 20 derajat. Ya, kita pindah ruas ya. Karena ini penjumlahan pengurangan ya, yang pengurangan kita pindahkan ke samping. Ya, jadi T1 sama dengan 40 ditambah 20 ya, sehingga T1-nya adalah 60 derajat Celcius. Jadi suhu akhir air adalah 60 derajat Celcius. Nah, seperti itu. Ini contoh ya dari pengerjaan soal hitung-hitungan ya berkaitan dengan kalor. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ustaz, Ya, silakan. itu lambang Q itu, huruf Q itu apa artinya? Huruf Q itu adalah kalor ya. Di sini ya. Nah, ini. Nah, Q itu adalah banyaknya kalor yang diperlukan ya. Banyaknya kalor artinya banyaknya energi panas yang dibutuhkan ya untuk menaikkan suhu. Ya, itu disebut Q, kalor ya. Satuannya joule. Baik, paham? Paham, Ustaz. Baik. Ada lagi yang mau ditanyakan terkait ini? Terkait perubahan suhu, terkait kalor. Ya, sebelum kita masuk ke perubahan wujud ya. Setelah ini kita akan membahas perubahan wujud ya, dari benda padat ke benda cair dan seterusnya. Jelas sampai sini? Silakan yang mau di screenshot ya. Ini salah satu contoh soal ya. Yang mau dicatat silakan bisa dicatat terlebih dahulu. Ya. Izinnya maka kawan di. Ya, silakan.
Baik, sudah ya. Kita lanjut. Nah, di sini ada contoh yang kedua ya, contoh soal yang kedua. Berapa kalor yang diperlukan untuk memanaskan 2 kg air yang suhunya 30 menjadi 100 derajat Celcius jika kalor jenis air 4.200. Nah, ini sama mirip ya kayak yang tadi, cuman kalau yang tadi itu ditanyakan suhunya ya, suhu akhir. Nah, sekarang ini yang ditanya adalah kalor ya. Kita menggunakan rumus yang tadi ya, yang sudah kita pelajari, Q sama dengan massa dikali kalor jenis dikali perubahan suhu ya. Kita menggunakan rumus ini. Kita tinggal kalikan saja ya. Masanya di sini ada 2 kg ya. Kemudian kita kalikan dengan kalor jenisnya. Di sini ada 4.200 ya. Dalam kita menghitung ya suatu besaran ya, suatu nilai itu kita harus perhatikan satuannya ya. Satuannya. Di sini bisa dilihat kilogram ya, sudah tepat ya, satuannya sudah kilogram. Kemudian di sini joule per kilogram derajat Celcius, kemudian di sini suhunya adalah suhu derajat Celcius ya, maka kita tidak perlu mengubah lagi, tidak perlu mengubah satuannya ya. Beda sama yang soal pertama tadi satuannya gram, kemudian kita ubah dulu menjadi kilogram. Nah, di sini ada perubahan suhu ya, delta T. Delta T itu adalah T1 dikurangi T0 ya. T1-nya ini kan 100 derajat ya. T1-nya ini adalah 100 derajat Celcius. T0-nya itu ada 30 derajat Celcius. Ya. Kita kurangi ya. T1 dikurangi T0. Nah, sehingga kita dapatkanlah ya, 2 dikali 4.200 berapa? 8.400. Kita kalikan ya dengan 100 dikurangi 30, 70 ya. Nah, sehingga hasilnya adalah ini ya. 2 dikali 4.200 dikali 70 ya. 70 ini dari ini ya. T1 dikurangi T0. Nah, ya. Sehingga dihasilkan kalor yang dibutuhkan untuk merubah suhu air ya dari 30 derajat ke 100 derajat ya, dengan massa air 2 kg itu sekian ya. 588.000 joule ya. Kemudian kita bisa perkecil lagi ya menjadi kilojoule juga boleh ya. Kalau nanti itu soal pilihan ganda yang soalnya itu satuannya ada kilojoule, maka kita ubah ke kilojoule ya di akhirnya ya. Tapi kalau tidak maka cukup sampai joule saja ya. Tergantung dari soalnya nanti ya, pilihan soalnya, pilihan jawabannya. Gitu. Ini ya. Jadi banyaknya kalor yang diperlukan adalah 588.000 joule. Nah, ini. Paham ya sampai sini anak-anak soleh? Paham. Baik, insya Allah mudah ya. Ini hitungan sederhana ya. Hitungan sederhana ya. Yang penting kita tahu ya. Oh, kalor berarti Q. Oh, suhu berarti T ya. Kalor jenis berarti C. Massa berarti M. Yang penting kita tahu itu ya. Kita tahu peletakannya. Nanti kita masukkan ke rumus ya. Kita sesuaikan, tinggal kita hitung. Nah, sekarang ya kita sudah menghitung mengenai besaran kalor. Ustaz, Ya, kenapa? boleh gak ke screen yang tadi itu yang nomor 2? Ini? Mau di screenshot. Oh ya, silakan ya. Yang mau screenshot bisa screenshot dulu ya. Ini hasilnya. Sudah Ustaz. Nah, ya silakan ya di screenshot. Karena materi kita cukup banyak, ya jadi ntar bisa di screenshot saja ya. Ntar bisa disalin ulang di buku tulis ya ketika kelas sudah selesai. Baik, kita lanjut ke kalor dan perubahan wujud benda. Nah, kalor dan perubahan wujud benda ya. Suatu zat ya, suatu zat itu ya kita dapat berubah wujud ya. Perubahan wujud ini ya dapat terjadi ya akibat
adanya kalor ya. Apa tergantung dari zat tersebut, apakah zat tersebut menerima kalor atau melepaskan suatu kalor, itu akan menyebabkan zat tersebut wujudnya berubah. Maksudnya wujudnya berubah itu adalah ya bentuk zatnya berubah. Contoh air ketika kita panaskan, ketika kita beri energi panas atau kita beri kalor, nah itu akan semakin lama akan berubah ya, air tersebut menjadi uap ya, menjadi panas sampai ke 100 derajat Celcius, itu akan berubah wujudnya menjadi uap ya. Artinya dari wujudnya wujud cair berubah menjadi wujud uap. Nah, ini salah satu contoh dari perubahan wujud akibat adanya kalor. Nah, seperti itu. Nah, ini ya. Ini juga ada di buku ya. Ada di buku ya, halaman 119. Nah, ini perubahan wujud suatu benda ya. Baik itu gas, padat, cair ya. Itu bisa berubah-ubah. Cair bisa berubah menjadi padat, cair bisa berubah menjadi gas ya. Kemudian padat bisa menjadi gas, gas bisa menjadi padat dan sebaliknya gitu. Ini bisa saling namanya berubah-ubah ya, tergantung dari kalor ya, tergantung dari apakah dia menerima kalor atau dia melepaskan kalor ya. Contoh tadi ya, air misalkan, benda ini cair nih, ketika benda cair ini melepaskan kalor, melepaskan panas ya, melepaskan energi panas, dia akan membeku ya. Pada suhu 0 derajat Celcius air tersebut akan membeku ya. Kalau air tersebut membeku, maka perubahan wujudnya berubah menjadi padat ya, menjadi padat. Nah, ini salah satu contoh dari perubahan wujud akibat adanya kalor. Nah, seperti itu. Begitu juga yang lainnya ya, yang gas ya. Gas itu bisa menjadi cair ya atau mengembun ya. Ketika kita lihat pagi hari ya, pagi hari di pepohonan, di tanaman, di daun-daun, di luar yang ada di luar rumah, kalau pagi-pagi ya sehabis subuh itu biasa kita rasakan air tersebut daun tersebut ada basah ya. Nah, di situ ada embun ya. Artinya adanya gas atau udara yang ada di sekitar lingkungan tanaman tersebut itu melepaskan gas tersebut adalah melepaskan kalor ya, sehingga berubah wujud menjadi cair. Seperti itu. Itu disebut dengan peristiwa mengembun. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke perubahan wujud jika tidak terjadi perubahan suhu. Ya, maksudnya gimana? Jadi kalor itu untuk mengubah wujud zat disebut kalor laten ya. Jadi suatu benda itu dapat berubah wujudnya tanpa disertai perubahan suhu ya. Kita bisa menggunakan rumus kalor laten ya, kalor penguapan atau kalor lebur ya. Kalau kalor penguapan, kalor pengembunan itu rumusnya Q sama dengan M dikali U ya. Kalau kalor lebur itu menggunakan rumus ini ya, Q sama dengan M dikali L ya. Sebenarnya secara umum ini rumusnya sama aja ya, tergantung dari perubahan wujudnya. Kalau dia penguapan atau pengembunan, kita menggunakan simbol U. Kalau itu melebur atau membeku ya, itu kita menggunakan rumus L ya, simbol L. Nah, ini. Sama ya, Q itu kalor yang dibutuhkan atau kalor yang dilepas untuk merubah suatu benda wujud, perubahan wujud ya. Kalau tadi kan kita bahas di awal itu perubahan suhu ya, karena sekarang kita tidak menggunakan suhu ya, kita menggunakan perubahan wujud ya, tidak lagi menggunakan perubahan suhu ya. Kita langsung menggunakan perubahan wujud karena kita fokus di materi yang sekarang ini adalah merubah wujud ya, merubah bentuk suatu benda ya, sehingga diperlukan adalah suatu kalor ya, kalor lebur untuk meleburkan atau membekukan suatu benda, kemudian
kalor penguapan atau kalor pengembunan ya suatu benda, atau kalau benda tersebut menguap atau mengembun. Rumusnya tadi ya, Q sama dengan M dikali U, kemudian Q sama dengan M dikali L. Nah, ini contohnya. Berapakah kalor yang diperlukan untuk meleburkan 5 kg air ya dalam keadaan beku? Ya, jika kalor lebur air tersebut 336.000 Joule per kilogram. Ya, langsung saja ya. Kita tulis ya, Q sama dengan berapa? Di sini ada kalor lebur ya. Kalor lebur itu L ya, sehingga kita menggunakan rumus Q sama dengan M dikalikan L ya. M-nya tadi 5 kg ya. Karena satuan sudah kilogram, kita tidak perlu diubah lagi ya. Kemudian dikalikan dengan kalor leburnya berapa? 336.000 ya. Sehingga hasilnya berapa? 1.680.000 ya. 1.680.000 Joule ya. Karena Q itu satuannya Joule ya. Ingat, Q atau kalor itu satuannya Joule, sehingga kalor yang diperlukan untuk meleburkan 5 kg air dalam keadaan beku diperlukan kalor sebanyak 1.680.000 ya, 1.680.000 Joule. Nah, ini. Bisa juga kita perkecil angkanya menjadi kali 10 pangkat 6 ya. Tapi ini tidak harus ya, tidak harus seperti ini ya. Ini hanya untuk mempersingkat saja ya, untuk seakan-akan tidak menuliskan nol banyak itu. Artinya 1,68 dikali 10 pangkat 6 ini artinya dikali 1 juta ya, dikali 1 juta. Sehingga hasilnya sama saja gitu kan. Ini sama saja ya. Sama saja. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah selesai ya materi hari ini sampai dengan perubahan wujud ya. Kalor pada perubahan wujud benda. Jadi suatu benda itu dapat berubah wujudnya tergantung dari kalor yang ia terima atau kalor yang ia lepaskan ya, tergantung dari wujudnya. Ya, tadi ya, cair ya. Benda air itu ketika melepaskan kalor dia akan berubah menjadi padat ya, menjadi beku. Kemudian ketika benda padat itu membutuhkan kalor ya, artinya dipanaskan. Berarti kalau dibutuhkan kalor, dikasih energi panas. Es batu misalkan, es batu dipanaskan akan menjadi cair. Nah, seperti itu ya. Maksud dari kalor itu bisa merubah wujud suatu benda. Seperti itu. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Terkait perubahan wujud atau perubahan suhu, silakan. Jelas ya sampai sini? Baik, tidak ada yang mau ditanyakan nih? Sudah jelas semuanya? Ya Ustaz. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, nanti anak-anak solih bisa mengerjakan latihan yang ada di modul ya. Bisa mengerjakan latihan ini ya. Uji kompetensi halaman 139 sampai 140. Ini bisa dikerjakan di rumah ya bersama orang tua ya di rumah untuk latihan soal di rumah ya. Jadi biar lebih paham lagi mengenai materi kalor, materi tentang perubahan suhu, perubahan wujud, nanti bisa dipelajari lagi di rumah seperti itu bersama orang tua. Baik, karena sudah menunjukkan pukul 10.15 ya dan tidak ada yang ditanyakan lagi ya. Ustadz akhiri sampai di sini ya. Kalau ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan ya melalui WhatsApp atau bisa menanyakan WhatsApp ke Pak Nasir ya terkait materi. Ya, baik.
Sekian pertemuan hari ini ya, kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya Waalaikumsalam.